selesai gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita ulang hanya sedikit saja ya. Udah bisa share screen ya. Ya. Nabda darsana hadzal yaum bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kama araftum darasna anil fi'lil mithal wal fi'lil ajwaf. Al mithal kama arafna hada ma yata'allaq bil fi'l alladhi fa'uhu harfu illatin ayataqawan min qismain al-misal waw wa misal ya. Wa arafna fil misal anna bil haqiqah lahu mushkilah qalilah fi fi'lil mad ma indahu mushkilah amma fil mudhari' wal amar fa'uhu hudifat. Jadi problemanya hanya pada mudhari' dan amar di mana fa fi'ilnya dibuang. Kalau berhubungan dengan dhamir rafa muttasil nggak ada masalah, ya sama saja dengan fi'il sahih salim. Itu kesimpulan dari fi'il misal. Sedangkan pada fi'il ajwaf problemanya meningkat pada fi'il ajwaf ya. Fi'il misal kita tidak tahu kenapa dia diberi nama misal, tapi kalau ajwaf kita tahu karena di tengah-tengahnya seolah-olah tidak ada bunyi gitu ya. Bunyi maksudnya sesuai dengan pola yang biasa. Pola yang biasa fa'ala, tapi tiba di ajwaf seolah-olah hilang ainnya gitu ya. Kemudian kita sudah mengkaji bahwa dalam fi'il ajwaf ada dua macam, yaitu hampir sama dengan misal. Kalau misal ada misal waw, misal ya, maka di ajwaf juga ada ajwaf waw dan ajwaf ya gitu ya. Dikatakan dia ajwaf waw kalau asal ya. Kita tahu bahwa pada fi'il ajwaf selalu di tengah itu kita temukan ain fi'ilnya dalam bentuk alif. Tapi sebetulnya alif itu adalah huruf pengganti. Alifnya bisa berasal dari waw, ada yang berasal dari ya. Maka dari segi pola maka dia ada terdapat bab nasara, bab daraba, bab fataha dan bab fariha ya. Nah, problema dari fi'il ajwaf itu masalah kalau dia di madhi maka yaitu tadi alifnya sebetulnya adalah ganti, ada yang diganti waw, ada diganti ya. Kalau diganti waw maka tiba biasanya dia dalam bentuk bab nasara qala yaqulu, maka tiba di amarnya menjadi qul karena dibuang huruf mudhara'ah dan wawnya sukun, maka ketemu dua sukun, maka sukun yang huruf ilat itu yang dibuang ya. Itu kalau bab nasara. Kalau bab daraba ya biasanya itu alifnya berasal dari ya gitu ya. Sara yasiru ya. Yang lainnya sama. Nah, yang agak ribet itu kalau dia bab fathah, maka di mudhari' belum diketemukan huruf aslinya, baru kita bisa menentukan huruf aslinya pada masdar. Apalagi yang khafa, ini aneh banget gitu. Ahli mengatakan khafa itu berasal dari khawifa ya. Nggak tahu saya kenapa alasannya seperti itu gitu ya. Maka dia masuk dalam bab fariha. Itu masalah babnya. Kemudian kalau dia berhubungan dengan dhamir, nah itu harus kita lihat satu persatu baik madhi, mudhari dan amar ya.
Maka kemarin sudah dibicarakan bahwa kalau fi'il madhi ajwaf bertemu dengan alif isnin waw jama' maka ain fi'ilnya tetap. Tapi kalau ketemu dengan tak mutaharikah nun niswah naf terpaksa ain fi'ilnya dibuang. Maka ini akan kelihatan di sini. Nah, ini yang belum kita bahas kemarin gitu ya. Ini fi'ilnya mewakili 4 bab tadi, bab daraba, bab fataha dan bab alima ya. Tadi dikatakan kalau ketemu dengan alif isnen dan waw jama, nah, ya ini di awal nih 2, maka ain fi'ilnya nggak dibuang gitu ya. Jadi qala langsung aja kita nambah alif isnen dan waw jama di belakang. Qala, qalu gitu. Tapi kalau disuruh membuat pola, ya ini kan jelas qala polanya fa'ala tadi ya. Fa'ala tentu ini jadi fa'ala, ini menjadi fa'alu gitu ya. Begitu juga saro itu asalnya dari sayaro gitu, maka polanya jadi fa'ala, nisayaro gitu ya. Ya, tapi itu nggak pernah dipakai gitu. Yang dipakai tetap aja saro. Jadi berarti ini untuk menentukan pola aja gitu ya. Ya, begitu juga nama dan khafa. Yang agak ribet itu kalau dimasuki oleh tak mutaharikah nun niswah na fa'il, maka di sini akan terjadi pembuangan, menghilangkan huruf ilatnya. Berarti tadi, tapi Anda perhatikan nih, kalau qala menjadi qul ta gitu ya. Tapi kalau sara sirta. Kalau ini bisa kita ambil kesimpulan, maka kita melihat ain fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu. Nah, itunya yang diambil. Maka kalau bertemu dengan tak mutaharikah nun niswah nafa'il, kita pakai harakatnya ku gitu. Jadi ini ada perubahan harakat. Awalnya sebelum ada dhamir dia fathah. Qala. Masuk alif isnin masih qala. Masuk waw jama' masih qala. Tapi tiba-tiba masuk tak mutaharikah, harakat fa fi'ilnya berubah dari qa menjadi ku. Dari mana dasarnya? Ya, kata ahli itu diambil dari ternyata terlihat bahwa itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu qulta ya. Qulna. Kalau kebetulan fi'il mudhari'nya sara yasiru, maka di sini menjadi sirta gitu ya. Sirna. Tapi yang aneh ini nama, namu, tapi kok nimta gitu. Jadi nggak ada namta. Nah, ini tetap aja dia kasrah fa fi'ilnya. Ya, baik tak mutaharikah nun niswah na fa'il. Nimta, nimna gitu. Begitu juga pada khafa ya khafu. Padahal mudhari'nya masih fathah gitu. Tapi tiba di sini menjadi khifta, khifna. Ini agak ribetnya di sini pada fi'il madhi. Ya, kalau dia berhubungan dengan tak mutaharikah nun niswah na fa'il. Jadi yang harus kita perhatikan juga adalah masalah harakat fa fi'ilnya. Tapi kalau dia bab nasara ya menjadi dhamma, kalau dia bab daraba menjadi kasrah. Ternyata bab fataha dan bab alima pun tetap kasrah di waktu berhubungan dengan tak mutaharikah nun niswah na fa'il. Ya. Saya dicermati ini ya, jadi jangan sampai keliru gitu. Sekarang kalau dia ketemu dengan fi'il mudhari' ya. Kalau alif isnen waw jama' ya mukhatabah. Ada 3 macam damir ya. Yang pertama itu baru ain fi'ilnya masih tetap fabaqiyat ainuhu. Yaqulani yang ala wazni yaf'ulani. Yaquluna ala wazni yaf'uluna. Taqulina anti ya, anti taqulina ala wazni taf'ulina. Jadi kelihatan bahwa ain fi'ilnya nggak hilang kalau alif isnen waw jama' ya mukhatabah. Baru hilang ain fi'ilnya kalau berhubungan dengan nun niswah yaqulna taqulna ya. Maka polanya menjadi yafulna karena ainnya nggak ada gitu.
Itu. Jadi kalau di madhi tadi 2:3 gitu ya. Yang 2 itu nggak hilang, yang 3 hilang. Kalau di sini 3:1, 3 nggak hilang, 1 hilang gitu ya. Nah, kemudian ingat kalau fi'il amar itu turunan dari mudhari, maka sama aja di amar juga gitu. Kalau ketemu alif isnen, waw jama' ya muqtabah nggak hilang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya gitu. Nah, tapi kalau ketemu nun niswah baru hilang ain fi'il. Karena kita tahu fi'il amar turunan dari fi'il mudhari ya. Cuman di peringat kita lihat aja kolomnya. Ini nggak ada masalah dia ini. Untuk mudhari ketemu dhamir rafa alif isnin waw jama' ya mukhatabah nun niswah, problema harakat tadi nggak ada di sini gitu ya. Yaqulu masuk alif isnin, yaqulani, yaquluna, yaquluna, taqulina, yaqulna. Yasiru, yasirani, yasiruna, tasirina, yasirna. Ya. Yanamu, yanamani, yanamuna, tanamina, yanamna. Ya. Biasa-biasa aja gitu. Ya khafu, ya khafani, ya khafuna, takhafina, ya khafna. Kalau saya ingin ngomong begitu paham kan ya? Bahwa Anda jangan memang ini semuanya bagian dari tasrif gitu. Tapi kan nggak 14 macamnya saya ini gitu ya. Cukup 4 aja gini ya. 5 dengan awalnya gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan dhamir tentu ini huwa yaqulu, huma yaqulani gitu. Hum yaquluna. Ini bisa juga kita ubah menjadi antum taquluna, sama aja ya. Nah, kalau ini satu-satunya anti taqulina. Kalau ini bisa hunna yaqulna atau antunna taqulna. Nah, itu jangan dilupakan hal yang seperti itu ya. Jadi pada fi'il mudhari nggak ada persoalan yang seperti madhi tadi gitu ya. Pada fi'il madhi ini gitu. Kenapa harakatnya bisa berubah-ubah? Kalau di sini tidak ada permasalahan itu. Gitu. Kemudian di amar. Fi'il amar, nah ingat itu, fi'il amar itu selalu diambil dari mudhari ya. Yaqulu. Nah, kenapa yang jadi qul? Nah, kita harus tahu itu prosesnya. Kan kita tahu bahwa cara membuat fi'il amar, buang huruf mudhara'ah, kemudian matikan huruf akhir. Bisa dibaca enggak? Kalau bisa dibaca, enggak usah pakai huruf bantu. Ya, seperti hamzah wasal, enggak perlu. Kan ya dibuang, tinggal qul itu awalnya seperti itu gitu. Cuma di sini ketemu iltiqa usakinain namanya, ketemu 2 huruf yang mati, kemudian huruf mati yang satu huruf ilat, maka selalu yang dibuang itu adalah huruf ilat, dianggap mubazir ya. Itu jadi menjadi dia qul ya, qul. Maka dari yaqulu yaf'ulu ini tinggal menjadi full gitu. Ini untuk tanpa dhamir rafa gitu. Ya. Kalau dia dengan nun niswah wazannya full gitu. Ya namu wazannya amarnya menjadi nama ya namu nam. Fal. Yasiru sir ala wazni fil ya. Tapi kalau idza tasala bi alif isnin waw jama' ya mukhatabah sama dengan mudhari tadi ya. Yang 3 macam ini alif isnin waw jama' ya mukhatabah, maka tetap ainnya gitu, nggak dibuang ain fi'ilnya. Nanti kita lihat di bawah ya, ini dia menjadi qula ala wazni fu'ala, qulu ala wazni fu'alu, quli ala wazni fu'ali. Tapi kalau ketemu dengan nun niswah maka dibuang ain fi'ilnya sehingga qulna, fulna gitu. Nah, kita lihat di bawah. Ini amar kan. Yang harus Anda wanti-wanti. Awalnya Anda tahu fi'il amar dari qala qul. Kemudian disuruh Anda misalnya dalam ujian atau dalam latihan gitu masukkan alif isnen. Maka Anda jangan terpengaruh dengan fi'il yang di depan. Ya, biasanya mahasiswa suka terpengaruh qul, masukkan alif isnen, qula gitu.
Salah dia jadinya. Ya. Sir, sira gitu. Nama gitu. Khafa, salah. Gitu. Karena prinsipnya tadi kalau alif isnan waw jama' ya mukhatabah, ain fiilnya tidak dibuang. Nah ini dari mana dasarnya kenapa kula? Nah, ini kan tadi dikatakan penyusunan atau pembentukan fiil amar selalu dari fiil mudhari. Jadi kalau ini kula ini berasalnya bukan dari qala tapi apa? Dari yakula nih kan gitu ya. Yakula nih buang huruf mudharaah. Kemudian buang non, maka dia menjadi kula gitu. Jadi nggak ada jalan untuk membuang ain fiilnya gitu. Nah, itu landasan logikanya seperti itu gitu ya. Jadi jangan Anda terpengaruh. Dalam ujian sering begini nih. Kul gitu misalnya disuruh masukin alif isnan, maka dia menjadi kula gitu. Padahal seharusnya kan kula gitu. Karena lupa harusnya patokannya adalah dari yakula nih gitu. Nggak boleh patokannya dari sini gitu ya. Dari fiil amar ini. Tapi patokannya cara menyusunnya adalah fiil amar. Kula. Nah, apa wazannya jadinya? Kula. Karena kaf adalah fa fiil, waw itu adalah ain fiil, lam itu adalah lam fiil, dan alif isnan. Maka kita mengatakan fu'la. Jadi jangan pula nanti kamu buat apa mizan sorfinya. Fula. Salah gitu ya. Karena waw itu bukan huruf mat. Tapi adalah ain fiil. Gitu ya. Dan gitu seterusnya uraian ini. Kemudian ada kula, kulu, kuli, kulna. Nah ini jadi perhatian juga. Kenapa jadi perhatian? Perhatikan dengan fi'il madinya. Mana tadi fi'il madi? Kita temukan juga kulna gitu. Sama benar bentuknya. Madinya kulna, fi'il amarnya kulna. Ya. Jadi di sini Anda tahu bahwa bagaimana membedakannya tergantung uslub gitu. Kalau saya mengatakan apa? An-nisa'u qulna, itu misalnya ya. Qulna syai'an. Ibu-ibu itu atau perempuan itu sudah mengatakan sesuatu gitu. Li. Qulna li syai'an gitu. Mengatakan kepadaku sesuatu. Qulna itu tandanya fi'il madhi. Tapi kalau saya bikin kalimatnya ya nisa qulna, maka itu pasti fi'il amar. Jadi yang membedakan tentu uslubnya ya. Ya ini sama juga nih. Sirna juga ada di fi'il madhi ya. Yang aneh ini yang beda gitu. Kalau tadi fi'il madhinya nimna, tapi di amarnya tetap namna. Khafna. Nah, ini udah pasti. Kalau dia fathah fa fi'ilnya itu pasti fi'il amar. Kalau dia kasrah itu pasti fi'il madhi. Nah, ini ada beda gitu. Tapi yang sama banget itu antara qulna fi'il madhi dengan qulna fi'il amar sama gitu. Sirna fi'il madhi dengan sirna fi'il amar sama gitu. Ya. Itu yang harus dijadikan perhatian ya. Ya itulah problema dari fi'il ajwaf. Jadi itu sudah selesai konsep fi'il ajwaf. Jadi fi'il ajwaf ini konsepnya bermasalahnya setelah dia dimasuki oleh dhamir rafa ya. Jadi kalau dia sebelum dimasuki oleh dhamir rafa, memang ada juga seperti tadi qala yaqulu kul gitu tiba di amar gitu ya, tiba di amarnya ain fiilnya hilang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah masuk alif isnan waw jama' ya dan ya mukhatabah maka waw fa fiil ain fiilnya muncul lagi gitu ya. Yang hilang kalau dia ketemu nun niswah. Jadi banyak banget yang harus diingat kaidahnya gitu ya. Jadi tidak simple. Jadi makanya memang fiil mu'tal itu bikin kita agak apa ya, harus serius memikirkannya.
Jadi itu sudah selesai fi'il ajwaf sambungan dari minggu lalu bagi kelas A. Kalau nggak salah kelas D itu saya sempat selesaikan gitu sampai konsep ini ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke fi'il naqis ya. Saya kira bisa selesai naqis dengan lafif. Tadi saya sudah coba di kelas apa? Di kelas A. Ya. Ternyata nggak bisa. Kelas A, kelas apa tadi? C, kelas C ya. Kelas C. Nggak bisa ya. Jadi harus ada penambahan. Berarti ini materinya sampai 3 kali pertemuan. Nggak bisa kita menyelesaikan. Karena banyaknya kaidah-kaidah yang harus Anda perhatikan. Ya. Ad-darsus salis asyar. Al-fi'lun naqis ya. Ini jenis ketiga dari fi'il mu'tal ya. Kenapa dia diberi istilah naqis? Karena seolah-olah ada yang kurang dari pola. Biasanya fa'ala ini seolah fa'a gitu. Lamnya nggak muncul gitu ya. Jadi dia disebut fi'il yang kurang bunyinya gitu ya. Berarti itu lam fi'ilnya. Kalau tadi kosong di tengah itu masalahnya pada ain fi'il gitu ya. Nahnu sanatakalam an bitaqati natijatil dirasah fi hadzal mawdu' itu mengenai kartu hasil studi. Dari teks ini akan ditemukan nanti ada 6 kosakata yang akan kita bedah gitu ya. Kita baca dulu teksnya sebentar ya. Asdaratil jami'atu bitaqata natijatid dirasati litullabiha ba'da ayyan tahu minal imtihani li akhiril fatrah. Jadi universitas menerbitkan kartu hasil studi gitu ya untuk mahasiswa setelah dia selesai ujian akhir UAS ya. Wa hadhil bitaqatu ka taqriri natijati dirasati tullabi fi kullil fasli dirasi. Jadi merupakan kartu itu merupakan satu ketetapan hasil studi mahasiswa dalam satu semester ya. Jadi bisa kullil fasli dirasi itu sama saja dengan al-fatrah gitu ya, semester ya. Fakullu talibin yas'a ayyahsula ala akbara natijatin fiha. Ya udah pastilah setiap mahasiswa berusaha untuk memperoleh nilai yang tinggi. Nilai tinggi itu digunakan biasanya istilahnya akbar ya. Kita tahu akbar itu besar ya, lebih besar. Tapi di dalam ini kita bukan menggunakan a'la tapi menggunakannya ala akbar. Ala akbari natijatin fiha. Wa bitaqatu natijati dirasati tata'assaru fil mawadid dirasiyati was sa'atil mu'tamidati allati saya'khudhuha at-talibu fil fatratit taliyah. Jadi kartu hasil studi itu sangat berpengaruh pada materi mata kuliah dan juga jumlah SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa pada semester berikut gitu. Jadi sangat menentukan. Kalau ada yang nggak lulus dan kemudian dihitung SKS yang lulus berapa dan itu akan menentukan Anda semester yang akan datang boleh mengambil berapa. Dan itu yang dibimbing oleh yang namanya PA ya. Anda boleh hanya ngambil segini gitu ya. Tashtamilu bitaqatu natijati dirasati alal bayanati allati tatakawwanu min salasi majmu'at. Kartu itu mengandung keterangan yang terdiri dari 3 kolom ya, 3 kelompok. Fal majmu'atul ula hiya al mawadud dirasiyatu allati akhadhaha at-talibu fil fasli dirasi al muayyan.
kelompok atau kolom 1 itu berisi materi-materi pelajaran yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester tertentu gitu. Sedangkan kelompok 2 itu berisi ya ada sa'atil mu'tamidah, itu jumlah SKS ya. Fakullul madati lahas sa'atul mu'tamidatu al-mukhtalifah. Kita tahu ya, setiap mata pelajaran itu memiliki jumlah SKS yang berbeda-beda ya. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. Kalau di prodi lain ada yang 1 gitu. Wal majmu'atus salisah, sedangkan pada kelompok 3 hiya darajatul mawadid dirasiyatil lati tamma jam'uha min natijatil wazifatil fardiyati awil jama'iyah wa natijatai imtihanin linisfil fatrati wa imtihanin li akhiril fatrah. Ya. Sekarang pada kolom 3 itu yang berisi nilai materi ajar yang tamma jam'uha, artinya nilainya itu merupakan gabungan ya dari hasil tugas individu atau kelompok dan ada 2 hasil nilai ujian yaitu UTS dan UAS ya. Nah, itu isi ya, ini kan begini nih. Ini kolom ya. Ini SKS ya. Ini nilai ya. Sebetulnya itu yang paling ini masalah bobot nih enggak ini ya. Ini kelompok. Walaupun di sini ada seksi, sandi ya. Apakah masih sama ya sekarang ya? Elektroniknya sama lah kali ya. Nggak ada beda kali ya. Sudah? Fayadu'u markazul hasubil jami'i at-talabata ayyakshifu natijatahum abra internet fi mauqi'i nizamil ma'lumatil idariyati wal maliyati wal akademiyah. Ya. Jadi Pustikom mengundang mahasiswa untuk melihat hasil nilainya itu melalui internet dengan websitenya Vimauq, website Siakat gitu ya. Ini siakat.unj.ac.id. Siakat itu kepanjangannya apa? Sistem Informasi akademik dan akademik di belakang ya, dan keuangan, administrasi dan keuangan secara akademiah ya. Nizamul ma'lumatil idariyah wal maliyah wal akademiyah alladzi nazzamahu markazul hasubil jami'i, yang disusun oleh Pustikom ya. Wa man nasiya al mauqi'a fayumkinu an ya'tiya ila maktabi qismihi fil kuliah. Kalau dia lupa boleh datang ke prodi. Wa hadhil bitaqatu daruriyatun jiddan lit talabati lil ma'rifati tarqiyati kafaatihim fid dirasati li kulli fatrah. Jadi kartu itu sangat penting untuk bagi mahasiswa untuk mengetahui peningkatan kemampuan pembelajarannya di setiap semester. Man hasala ala natijatin mumtazah yasru ala sa'yi. Kalau dia berhasil mendapatkan nilai yang bagus, istimewa, tentu dia bangga, bahagia dengan usahanya. Wa ba'da ma wajadat talabatu bitaqata natijati ad-dirasati hum yaqduna ayyama utlatihim fi amkinatin yuhibbuna. Kalau udah selesai dapat KHS, wah baru tenang, nilai udah tahu, baru dia menghabiskan waktu liburnya di tempat yang dia sukai, fi amkinatin yuhibbuna. Dari teks itu ya, itulah yang kita temukan tadi ada 6 kosakata. Pertama yantahu, kemudian yas'a,
kemudian yadung, kemudian nasiya, kemudian yasru, kemudian yaqdu. Nah, ya. Ada apa di masing-masing kosakata ini yang ada hubungannya dengan fiil naqis? Saya loncat dulu ke nomor 2. Ntar terakhir, yang nomor 1 jadi terakhir saya bahas. Pertama, yas'a. Tadi artinya berusaha ya. Fakullu talibin yas'a. Setiap mahasiswa berusaha untuk memperoleh nilai tinggi. Yas'a. Ini fi'il mudhari' dan dia masih mujarrad, belum ada huruf tambahan. Ada yang tahu apa fi'il madhinya? Halo. Gak ada yang tahu? Sa'a, Ustazah. Sa'a ya. Sa'a. Terasa ya bahwa ada yang kurang di belakang gitu. Karena kita tahu fi'il itu harusnya fa'ala. Tapi ini sa'a. Sa'a ya fi'ilnya masih mujarrad, belum ada tambahan. Menurut Anda huruf pertamanya fa-nya sin, huruf ain fi'ilnya ain. Lam fi'ilnya huruf apa? Iya, bukan Ustazah. Cara nulisnya gimana itu sa'a? Sin, ain, iya. Ya. Pakai titik? Nggak ada titiknya. Kalau nggak ada titik, apakah itu ya? Bukan. Bukan. Kalau nggak ada titik, namanya apa? Alif maksurah. Maksurah. Jadi alif yang berumah ya, gitu ya. Jadi di sini lam fi'ilnya alif gitu. Jadi bukan ya, walaupun rumahnya rumah ya. Di mana kita berani mengatakan bahwa itu alif? Bukan hanya masalah ada tidaknya titik gitu. Ada kuncinya. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang menjamin bahwa dia itu alif? Cara bacanya bukan Ustazah. Bukan. Tidak berharokat. Bukan. Nggak tahu ya. Karena sebelumnya fathah itu kuncinya gitu. Kalau sebelum huruf lam fi'il itu fathah, itu pasti alif gitu. Kapan dia? Kalau dia kasrah sebelumnya itu ya gitu. Nah, contoh nasia, maka di sini harus diberi titik gitu. Walaupun misalnya lupa pengetik misalnya memberi titik gitu misalnya ya, atau yang nulisnya, maka itu tetap aja nasia. Nah, kenapa kita berani mengatakan itu ya? Karena sebelumnya kasrah. Jadi itu ambil patokan. Semua huruf milat yang di depannya itu fathah, walaupun dia berumah ya, itu namanya alif. Kalau dia berharakat kasrah namanya baru ya. Nah, nanti juga ada itu yang berharakat domah ya, pasti waw sudahnya gitu ya. Berharakat domah dia menjadi waw gitu. Sudah? Apa tadi udah ada fi'il mudhari'nya? Sa'a, yasa. Menurut Anda bab apa itu? Fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Bab fathah ya. Udah ketemu satu ya. Nah, jadi kita di sini ini harus mengenal bab fi'ilnya gitu supaya jelas gitu. Maksudnya tuh apa itu? Ya itu tuh tadi
Kita yakin cara memberi harakat ain fiil baik dia madi atau mudhari. Orang baru paham bahwa dia paham itu harakatnya benar kalau dia bisa memberikan babnya, ya, bab fiilnya. Sudah ya sa'a yas'a. Sekarang bagaimana cara membuat fiil amarnya? Nah, kan sama aja dengan kaidah yang sebelumnya. Ngapain kita duluan? Buang huruf Hilangin huruf mudharaah. mudharaah. Ya. Karena ini lam fiilnya huruf ilat, maka bukan disukunkan, gitu, tapi dibuang. Sehingga apa kira-kira isim fiil amarnya kita? Nah, ingat ya, ingat kalau dia bab fathah kan selalu hamzahnya kasrah gitu ya. Bab fathah kan fathah yaftahu iftah. Jadi di sini juga sa'a yas'a is'a. Sa'a. Bagaimana kita menyebut mizan sorfinya? If'a. Bukan, sa'a fil madi. Fa'ala. Fa'ala ya. Karena kita harus mengembalikan. Kemarin sudah disebut semua alif itu adalah huruf pengganti. Karena dia pengganti maka kita kembalikan ke asal. Sekarang apa asal dari alif dari sa'a? Waw atau ya? Ya. Dari mana Anda tahu? Di buku. Oh, di buku ya. Biasanya kan kita melihat asal dari huruf ilat itu kan dari mudhari ya. Sa'a ya sa. Kemarin kan ada qala yaqulu, oh tanda alifnya berasal dari waw. Sara yasiru tandanya alifnya berasal dari ya. Tapi ini enggak. Sa'a ya sa. Belum ketemu asalnya. Berarti dari mana kita harus mencarinya? Kalau di mudhari enggak ketemu, di mana kita cari? Masdar. Masdar. Sama dengan kemarin kan nama ya namu, ketemunya di naumun. Apa masdar dari sa'a ya sa? Sa'yun. Sa'yun ya, sa'yan sa'yun. Sa'yuhu mashkur kan gitu ya. Sa'yuhu. Dah. Jadi dalam kata sa'a kita kembalikan ke asalnya sa'aya berarti mizannya fa'ala gitu. Yas'a apa kita kembalikan ke asal gimana dia jadi seharusnya? Yes. Ayu gitu ya. Yes, ayu gitu. Sama fathah yaftahu kan gitu. Maka bab fi'il bukan bab fi'il. Wazan fi'il yas'a jadi yaf'alu gitu ya, yaf'alu. Sekarang apa mizan sorfi dari is'a? If'a. If'a. Karena lamnya hilang ya hilang juga ya. Kalau dia diganti kembalikan ke asal. Kalau dia hilang, hilang juga di dalam polanya. Itu aja yang harus dipegang gitu ya. Sudah? Dia tadi yas'a fil mudhari, madinya sa'a, dia masih mujarad ya. Mujarad belum ada mazid, belum ada huruf tambahannya ya. Kalau dilihat dari segi bin nazari ila ma'mulnya yas'a ini masuk fi'il apa ini? Kategori 3. Lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim ya. Itu harus diingat terus gitu ya. Cucunya nangis. Kencang banget suara.
Nyamuk. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita beranjak ke nomor 3. Ya dong. Ini juga fi'il mudhari ya. Ya. Kira-kira apa fi'il madinya itu? Da'a. Da'a. Ya. Gimana nulisnya? Dal, Ain. ain, alif. Alifnya berumah ya atau berumah alif? Lurus ke atas. Ya lurus ke atas ya, rumah alif namanya. Beda nggak tadi sa'a dengan da'a? Cara nulisnya fi'il madhi. Penulisannya beda. Ya, kalau sa'a tadi alifnya berumah ya. Kalau da'a alifnya berumah alif. Kira-kira ada rahasia nggak di dalam tuh? Kok bisa beda gitu? Siapa yang saya jawab? Kira-kira apa ya? Ini Imadul Hamdi ada? Ada Ustazah. Nah, kira-kira Anda punya pemahaman nggak? Kira-kira kenapa itu dibedain nulisnya? Ah, itu kan terserah orang Arab. Enggak lah. Nggak ada yang Karena tahu dilihat dari masdarnya lagi bukan Ustazah. apa masdarnya? Dakwah. Dakwah. Maksudnya apa hubungannya dengan alif? Alif berumah alif. Apa karena harokat sebelum fathah Ustazah? Ya kan dia alif, memang harakatnya fathah sebelumnya ya pasti alif ya. Bukan gitu. Nah, catat nih ya. Kalau alif berumah ya, tandanya berasal dari ya. Kalau alif berumah alif, tandanya berasal dari waw. Nyatanya ada rahasia gitu. Kalau ada saya asal bikin nih kosakata. Ada lam, ada nun. Ya. Kemudian saya baca lana. Tapi kalau saya belakangnya berumah ya, berarti apa mudhari'nya? Yalna. Bisa yalna, bisa yalni. Ya. Tapi kalau di belakangnya alif, saya harusnya Anda bacanya apa? Alif berumah alif. Yalnu. Yalnu gitu. Pernah ketemu kata ala? Gimana tulisan ala? Bukan ala huruf jar ya. Fi'il. Ayo, gimana nulisnya? Ain lam alif. Alif berumah alif ya. Berarti apa mudhari'nya? Ya'lu. Ya'lu. Ada Roma. Belakangnya apa? Alifnya berumah alif atau berumah ya? Berumah ya. Apa mudhari'nya? Yarmi. Iya, gitu. Dah dapat ilmu satu. Ya. Alif berumah ya, tandanya berasal dari ya. Alif berumah alif, tandanya berasal dari waw. Ini khusus fi'il naqis ya, jangan dicampur aduk dengan fi'il ajwaf gitu ya. Jangan dicampur dengan fi'il ajwaf. Karena di fi'il ajwaf alifnya selalu berumah alif, nggak ada alifnya berumah ya gitu ya. Ala, sara sama aja alifnya. Kalau di sini lamnya itu bisa alif berumah ya, bisa alif berumah alif. Paham ya? Jadi apa mizan sorfi dari da'a? Fa'ala. Sama aja ya. Sama aja. Karena asalnya da'awa. Apa mizan sorfi dari yad'u? Yaf'ulu. Apa amarnya? Ayo. Ud'u. Ud'u. Ya. Jangan dipanjangin. Ud'u. Berarti dia mizannya apa?
Gitu. Kira-kira yad'u bab apa? Nasoro. Bab nasara. Da'a yad'u. Udah ketemu 2 ya, bab fataha, bab nasara. Nomor 4. Faman nasiya al mawaqi'a fayumkinu ayyatiya. Ya. Nasiya fi'il madhi, ya'tiya fi'il mudhari', ya. Sama enggak kira-kira? Nasiya. Apa huruf ilatnya? Lam fi'ilnya. Iya, udah asli gitu. Jadi tidak huruf munqalabah gitu. Yang munqalabah itu adalah hanya alif. Gitu. Jadi ada nasiya. Siapa tahu mudhari'nya? Yansa. Yansa. Berarti dia bab Fataha. B. Alima. Bukan Bab alif masdar. alima. Iya, bab alima. Ya ini karena udah pasti ya, jangan coba-coba nggak pakai titik. Nanti kalau kamu buang titik akan dibaca orang jadi nasa, gitu ya. Ya. Tapi ada nggak itu kosakata nasa gitu? Tercari dari kamus ada nggak ya? Ya. Sekarang ya'ti. Dibaca ya'tiyah. Karena ada an. Kalau nggak ada an bacanya apa? Ya'ti. Ini kira-kira apa madinya? Ata. Ata ya. Ata ya'ti. Belakangnya alif berumah ya. Ata ya'ti ya. Saya kembali ke baik yas'a, yad'u, tapi yang huruf ya'ti ya. Yas'a. Ini fi'il marfu' mansub atau majzum? Marfu. Marfu'. Kenapa berani mengatakan marfu'? Karena sebelumnya tidak berdampak dengan huruf-huruf yang memajazumkan atau menansubkan. Iya, tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam. Kalau nggak ada huruf nasab, pasti dia marfu'. Apa tanda rafa'nya? Marfu'nya dengan apa? Alif maksuroh. Nggak ada itu. Jangan ngarang. Saya balik ke pelajaran lama. Kata apa? Yaktubu. Yaktubu apa tanda rafa'nya? Doma. Dhamma. Dhammanya jelas atau nggak jelas? Jelas. Jelas. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Dhammatun zahiratun. Iya, dhammatun zahiratun. Itu fi'il. Kalau lam fi'ilnya huruf sahih. Sekarang yasa. Bagaimana kita mengatakan? Ini fi'il mudhari' marfu'un dengan apa? Ya tetap aja dengan dhammah. Tapi dhammahnya nyata apa tidak? Tidak. Bagaimana mengatakannya? Domatun muqaddaratun alal alif. Iya, benar. Muqaddarah. Jadi apa artinya muqaddarah? Ditakdirkan. Ditakdirkan. Emangnya nasib. Itu namanya terjemahan letter leg. Ya. Yas'a fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal alif. Kalau tadi dhammah zahirah fi akhirih jelas. Kalau ini disembunyikan oleh alif. Dhammahnya nggak kelihatan.
Paham ya? Kita terjemahkan dengan terjemahan bebas lah gitu ya, supaya kita paham. Jadi dhammahnya disembunyikan oleh alif. Sama enggak dengan yad'u? Nomor 3, yad'u. Bagaimana kita mengatakannya? Sama ya. Yad'u fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah. Yang bedanya apa? Muqaddara 'alal waw gitu ya. Muqaddara 'alal waw. Tadi ya'ti sebelum masuk an. Ya'ti itu juga gitu. Ya, jangan hubungkan dengan an dulu. Ya'ti fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah muqaddarah 'alal ya. Sekarang masukan ayyatiya masih muqaddarah enggak dia? Masih tapi fathah. Hehe. Gak pakai tapi. Itu udah zahirah namanya. Jangan muqaddarah lagi. Kan ya dia. Jadi gimana? Kalau fi'il itu dalam kondisi marfu' dia muqaddarah. Tapi kalau sudah kondisi mansub dia zahirah. Yad'u masukkan lan. Gimana ya bacanya? Lan yad'u. Iya zahirah dia. Sekarang yas'a saya masukkan lam gimana ayo? Lam yas'a, huruf akhir lamnya dihilangin. Lamnya dibuang ya. Kalau masuk lam namanya fi'il mudhari' bagaimana? Majzum. Majzumnya dengan apa? Yo. Kalau misalnya kata bayak tubuh lam yaktub majzumnya bisukun. Tapi kalau yas'a majzumnya dengan apa? Bihadfi harfi illatin. Dengan membuang huruf illat. Nah, itulah bedanya fi'il naqis ya. Naqis kan ditandai lam fi'ilnya huruf illat gitu. Maka kasus-kasusnya seperti itu. Marfu'nya dia muqaddarah. Marfu'nya tetap bidhammah tapi muqaddarah. Alal bisa alal alif, bisa alal waw, bisa alal ya. Kalau dia mansub, zahirah dia. Mansubun bil fathah zahirah fi akhirih. Tapi kalau majzum bihadfi harfi illati. Dengan membuang huruf illat. Banyak banget ya persoalannya gitu. Udah. Baru nomor 2, 3, 4 baru selesai ya. Sekarang saya masuk nomor 5. Nah ini berat lagi nih persoalannya. Tahu nih kalimatnya begini gitu. Siapa yang tahu apa nama kalimat ini? Man hasala ala natijatin mumtazatin yasru ala sa'yihi. Siapa yang tahu? Jumlah apa itu? Anda baru hafal apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya, gitu ya. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah terdiri komponennya fi'il, fa'il, atau ada kemungkinan juga ada maf'ulnya. Kadang-kadang cukup hanya fi'il, fa'il. Ya, kalau fi'ilnya lazim. Kalau dia jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Gitu ya. Ini siapa yang tahu nih? Man hasala ala natijatin mumtazatin. Siapa yang berhasil dengan nilai yang bagus, dia ya bangga, bahagia dengan usahanya ala sa'yihi. Pernah dengar ungkapan sebuah yang ada dalam sebuah film apa itu?
Lupa saya nama judulnya. Manjadda wajada. Itu apa itu strukturnya? Saya tahu? Syart. Jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu kira-kira apa komponennya? Ada 3 ya. Ada adat syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat kondisional. Ya. Ada adatnya juga di depan, adat syaratnya gitu. Apabila gitu misalnya. Apabila dia begini, dia akan begini. Maka nanti ada juga komponennya sebab dan akibat. Jadi dalam kalimat ini selalu ada sebab dan akibat. Siapa yang rajin, manjadda wajada. Dia akan memperoleh hasil dari rajinnya. Manjadda wajada. Kemudian ada lagi problema lain. Ya ini materinya baru di Nahwu 3 ini. Harusnya jangan begini ya. Uslubnya gitu ya. Tapi apa boleh buat nggak apa-apa. Adat syarat itu kadang-kadang ada menjazamkan 2 fiil, ada yang tidak menjazamkan 2 fiil. Kalau dia menjazamkan 2 fiil, yang dia jazamkan itu adalah fiil syarat dan jawab syaratnya. Gitu. Nah, di sini hasala itu fiil syarat, yasru itu jawab syarat. Gitu. Cuma kebetulan hasalanya fiil madhi, yang nggak bisa dijazamkan, fiil madhi nggak bisa dijazam-jazam karena dia mabni. Tapi kalau yasru bisa dijazamkan. Benar nggak itu yasru itu kira-kira fiilnya majzum? Menurut Anda? Bingung. Yasru itu fiilnya majzum itu. Tapi kok dhamma akhirnya gitu ya. Majzumnya tadi dengan membuang huruf ilat. Yasru ini fiil madinya sarua. Sin, ra, waw. Ya, jadi lam fiilnya adalah huruf aslinya waw. Kayak tadi nasia huruf aslinya ya lam fiilnya. Kalau sarwa itu lam fiilnya adalah waw. Memang mudhari'nya yasru. Kemudian dia menjadi jawab syarat yasru, hilang wawunya. Majzumun bihadfi harfi illatin. Ya. Pahamnya aja begitu dulu. Sekarang sarwa yasru. Itu bab apa itu? Bab karuma. Bab karuma. Jadi udah berapa tadi itu? Sa'ayas bab fataha. Yadu bab nasoro. Nasya yansa bab alima. Sarwa yasru bab karuma. Udah 4 ya. Sekarang nomor 6. Ini lain lagi persoalannya. Hum yaqduna ayyama utlatihim fi amkinatin yuhibbunaha. Mereka menghabiskan hari-hari libur mereka di tempat-tempat yang mereka senangi. Terserah mereka. Hum yaqduna. Ini fiil yang 5 ya. Karena ada waw jama. Ada nunnya, nun tanda rafa dari fiil yang 5. Kalau saya ganti dhamirnya huwa, gimana jadinya? Huwa yaqdi. Huwa yaqdi. Ya. Pakai titik enggak ya-nya di belakang? Pakai ya. Itu jelas-jelas ya itu. Karena sebelumnya kasrah ya. Yaqdi gitu. Walaupun nggak dibaca, tapi di belakangnya ya bertitik gitu ya. Jangan ya yang tidak bertitik. Kalau tidak bertitik nanti akan dibaca orang menjadi yaqda gitu ya. Kayak yas'a gitu ya. Jadi kalau yaqdi di belakangnya ada titik 2 ya di bawah. Apa madinya? Qada. Qada.
itu di belakang alif atau ya? Alif berumah ya. Alif berumah ya ya. Berani mengatakan alif karena sebelumnya fathah gitu ya. Fathah. Qadha. Ya. Tapi alifnya berasal dari ya. Kita tahu di mudhari'nya kan. Qadha yaqdi gitu ya. Sekarang apa itu bab fi'ilnya? Doroba yadribu. Bab doroba. Udah dapat 5 itu ya. Udah dapat 5. Ya, bab fataha, bab nasara, bab alima, bab karuma, bab doroba. Itulah 5. Yang nomor 1 apa itu? Kita kembali ke nomor 1. Kenapa saya tinggalkan tadi yang tahu gitu ya? Kita kembali ke 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yas'a, yad'u, nasiya, yasru, yaqduna. Dari qadha yaqdi. Itu kan masih mujarrad semuanya, belum ada huruf tambahan. Beda dengan ayyan tahu gitu ya. Ini fi'il yang 5. Mansubnya dengan apa fi'il yang 5? Karena ada an. Bihadfi harfil nun. Bihadfi harfin nun. Kalau kita buang annya menjadi apa dia? Yantahuna. Yantahuna ya. Apa madinya itu? Intaha. Orang yantahuna kok jadi Intahu. Intahau. Benar nggak? Intahau atau intahu? Anda yakinnya mana nih? Intahau saja, intahau. Oh, intahau ya. Jadi kalau ain fi'il itu fathah, ketemu waw, jangan diubah-ubah jadi dhammah. Karena bahasa Arab mengenal diftong au. Kecuali nggak ada diftong au, boleh deh. Ya. Ya. Nah, nanti ada problema itu di bawah nanti gitu ya, persoalan itu. Sekarang kita dibuang wawunya menjadi apa? Intaha. Gitu. Memang tujuan saya ke intaha, tapi kan saya tadi bertanyanya yang tahuna apa fi'il madinya, ya jangan intaha gitu ya. Intahau ya. Dibuang wawunya menjadi apa? Baru intaha. Ini mazid, bikam. Biharfain. Biharfain. Ma harfu ziyadah. Hamzah wa ta. Hamzah wasal wa ta. Ma mujarraduhu. Naha. Naha. Mudhari'nya Yanha. jadi apa babnya? Bab fataha. Sama ya dengan sa'a. Sa'a ya sa'a. Jadi nggak ada penambahan bab lagi. Bab hanya ada 5 di sini dalam fi'il naqis. Berarti yang nggak ada bab apa? Hasibah ya. Iya, bab hasibah yang nggak ada ya. Dari 6 bab fi'il mujarrad, 5 ada pada fi'il naqis ya. Tidak ada bab hasibah. Ya. Sudah selesai kita bedah. Nah, kita simpulkan. Kita lihat di kaidahnya. Al-fi'lun naqis wa makanat lamu fi'lihi harfu illah. Jadi lamnya huruf illah. Wa huwa salah satu anwa. Wah beda ya. Kalau fi'il misal 2 macamnya. Fi'il ajwaf 2 juga. Misal waw, misal ya. Kalau ajwaf, ajwaf waw, ajwaf ya. Ternyata fi'il naqis 3 macam. Pertama naqis alif namanya. Tapi walaupun dia naqis alif, wahwa nau'ani huma al alif asluhu waw. Jadi ada alif yang asalnya waw, ada alif yang asalnya
iya gitu ya. Maka ini da'a. Ini namanya itu tadi alif berumah alif itu berasal dari waw. Apa? Yang alif asalnya ya seperti sa'a. Alif berumah ya gitu. Maka itu adalah asalnya dari ya. Alif berumah. Jadi jelas di sini alif itu selalu hanya huruf pengganti. Apa istilah pengganti itu di dalam masalah huruf ilat namanya munqalabah ya. Bukan badal ya. Badal itu kedudukan kata dalam i'rab, tapi kalau masalah huruf pengganti istilahnya munqalabah. Apa lawan dari munqalabah? Asliyah gitu ya. Ini dia. Yang kedua naqisya seperti khasyya, ya itu namanya naqisya. Naqis waw seperti tadi sarwa. Jadi fi'il naqis itu ada 3 macam, naqis alif, naqis ya dan naqis waw. Waw dan ya itu adalah huruf asli, asliyah. Sedangkan alif adalah huruf pengganti. Maka di bawah ini akan ada istilah, ya sebentar dulu. Sebelum ke sana kita lihat dulu bab fi'ilnya gitu ya. Udah tadi udah ya. Da'a itu fa'ala, yad'u, yaf'ulu, ud'u. Ini tolong di buku Anda udah benar enggak ya? Jangan ada kepala hamzah, kayaknya udah di buku udah udah direvisi gitu ya. Ini tukang ketiknya kurang teliti gitu. Di buku ini masih astagfirullah. Ini mata yang diberi tugas untuk merevisi. Kemudian saya nggak lihat ulang. Jadi kayak gini. Tolong ya, halaman 99. Itu hamzahnya hamzah wasal. La ilaha illallah. Saya protes ya sama Pak Kamal. Ini Pak Kamal dengan timnya ini tolong direvisi ya, masih ada aja. Ya. Paham ya? Itu hamzahnya hamzah wasal semua, nggak ada itu kepala-kepala hamzah baik di atas alif atau di atas alif ya. Capek-capek ngoreksi, masih ada yang salah. Ya. Sudah direvisi ya. Ini tadi yang sudah diterangkan ya. Sampai ada 5 gitu ya. Jadi ada bab nasara, bab doroba, bab fataha, dan bab fariha, dan bab karuma. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi di sini ada huruf ilat munqalabah namanya. Maka alif itu da'a yad'u, itu alifnya namanya huruf ilat munqalabah. Ya. Aslinya apa? Wawnya ini yang asli. Ini baru namanya huruf ilat asliyah. Alifnya nama munqalabah, wawnya adalah asliyah gitu ya. Ini seperti tiba di madhi dia masih munqalabah, tapi tiba di mudhari dia sudah kembali ke asal gitu ya. Rama yarmi. Ya, ini beda ya. Tiba di Rama nggak ada titiknya, benar itu. Tiba di yarmi walaupun dia nggak dibaca harakatnya dia tidak kita beri titik. Ya, bandingkan dengan ini. Sa'a walaupun madhi dan yas'a di mudhari tetap nggak boleh pakai titik karena dia itu alif bukan ya. Kemudian ada huruf ilat asliyah itu seperti khasyya, sarwa ya tadi. Ini yang saya terangkan tadi. Kullu af'alil mudhara'ah an-naqisah muqaddarah. Sebetulnya semua fi'il mudhari' naqis itu muqaddarah. Nah, kecuali katanya idza dakhalat 'alaiha awamilun nawasib. Kalau ada huruf nasab ya. Nah, tapi huruf itu juga khusus
untuk fiil-fiil yang huruf ilatnya asliyah ya, baru dia bisa. Seperti di sini yad'u la yad'uwa, baru dia menjadi zahirah. Yarmi la yarmiya. Tapi kalau yas'a bisa enggak? Enggak bisa diberi harakat ya. La yas'a gitu. Huruf ilatnya asliyah. Yarmiya, yad'uwa yarmiya. La yas'a. Tapi kadang-kadang ada juga di buku kita lihat layas, ya artinya dikembalikan ke asal layas, tapi jarang deh layas a gitu ya. Kalau dia ketemu didahului oleh huruf jazam maka ini dia dibuang ya. Yad'u menjadi lam yad'u. Idza dakhalat 'alaiha awamil jawazim hudzifa harfu illatin. Yad'u lam yad'u. Ya ini yang tadi yang sudah diterangkan. Ini baru sebagian baru konsep fi'il naqis. Kenapa sebagian? Karena kita belum berbicara bagaimana kondisinya kalau dimasuki oleh dhamir rafa' muttasil. Baik madhi, mudhari, amar. Nah ini akan kita bahas lagi ya. Ini dia. Yang pertama dulu madhi. Madhi ini dibagi-bagi lagi gitu. Pertama, idza tasal al fi'lul madhi naqis bi ta'it ta'nis. Ya. Kalau ketemu dengan ta ta'nis maka dibuang lamnya pada fi'il naqis alif. Cuma untuk naqis alif aja juga gitu. Ya. Nah, maka sebenarnya rama menjadi ramat. Da'a, da'at, sa'a, sa'at. Ya. Semuanya ala wazni fa'at. Artinya lam fi'ilnya hilang. Tapi kalau dia naqis ya dan naqis waw, karena ya itu huruf asli, waw huruf asli, baqiyat lamu fi'li seperti khasyiyat. Ya, kalau dia ada sarwa tadi, sarwat. Khasyiyat ala wazni fa'ilat, berarti lam fi'ilnya enggak hilang. Sarwat ala wazni fa'ulat, lam fi'ilnya enggak hilang. Itu dulu. Ini khusus ta ta'nis. Jadi untuk ta ta'nis saja dua macam kondisinya. Ada yang dibuang lam fi'il, ada yang enggak dibuang lam fi'ilnya. Dibuang kalau huruf ilatnya alif. Ya tadi naqis alif. Tapi kalau naqis waw dan naqis ya enggak dibuang. Jadi banyak banget kaidahnya gitu ya. Banyak ya apa? Kecil-kecil gitu. Sekarang baru masuk nih. Idza tasala bi alif isnin wa ta mutaharrikah dan nun niswah. Ini fi'il madhi ya. Maka dan nafail malah 4 ya. Alif isnin, ta mutaharrikah, nun niswah, nafail. Ruddat lamul fi'li ila aslihi. Lam fi'ilnya dikembalikan ke asal. Misalnya apa tadi? Sa'a. Kembalikan dulu alifnya ke asal. Apa asalnya? Ya, baru dikasih alif isnen. Ya. Sa'a menjadi sa'aya gitu ya. Rama, ramaya. Ya. Da'a, da'awa gitu. Artinya dikembalikan ke asalnya. Ya. Begitu juga kalau tak mutaharikah. Jadi apa? Sa'aita. Ya, da'auta. Ramaita gitu. Jadi itu dikembalikan ke asal. Gitu kan nun niswah. Ramaina, sa'aina, da'auna gitu ya. Begitu juga nafail ya. Sama itu nun niswah dengan nafail itu kan sama banget gitu. Cuma yang satu panjang, yang satu pendek kan gitu aja gitu ya. Jadi kalau ketemu alif isnen tak mutaharikah nun niswah nafail, maka alifnya dikembalikan ke asal. Kalau dia udah jadi huruf asal, enggak deh, enggak dikembalikan kemana lagi seperti tadi nasia.
Kau lupa nasita, ya udah ya-nya udah nggak ada. Sarua, saruta gitu. Nah, dia karena lam fiilnya udah asli. Jadi ini yang dikembalikan ke asal kalau dia huruf ilatnya huruf ilat munqalabah. Ya. Untuk lihatnya kita lihat kolom-kolom ini, tabel ini ya. Ini madi, alif isnin, waw jamaah, wal jamaah wawul jamaah, tak mutaharikah, nun niswah, na fa'il. Ada aja yang salah ketik gitu. Iya, salah. Jamaah waw. Aneh-aneh aja. Sudah? Ini fiilnya tadi mewakili 5 bab. Bab nasara, bab daraba, bab fataha, bab alima, dan bab karuma. Ya. Dah. Tadi kalau dia ketemu alif isnen, maka ini alifnya dikembalikan dulu. Asalnya alifnya asalnya waw, jadi da'awa. Ini alifnya asalnya ya, ini ramainya. Ini alifnya berasal dari ya saya. Kalau ini ya-nya udah asli gitu, maka khasya. Ini wawnya sudah asli, maka sarwa. Jadi ini khusus kalau dia alif, maka harus dikembalikan ke asal. Itu sama dengan kasus tak mutaharikah, nun niswah, dan na fa'il. Sama itu semuanya ya. Tapi tadi apa? Kalau ketemu idza tasala biwawil jamaah, kalau berhubungan dengan waw jama', maka huzifat lamu fi'li. Dibuang lam fi'ilnya. Jadi di sini da'a masuk waw jama'. Da'au. Hati-hati ya. Ini tulisannya mirip ya. Ini bacanya da'awa. Ini da'au. Jadi kalau da'awa itu alif isnen. Kalau dibaca da'au tandanya itu waw jama'. Sekarang saya tanya, apa mizan sorfi dari da'awa? Fa'ala. Tapi kalau da'au? Fa'au bukan saja. Iya benar, karena lamnya dibuang. Sekarang pertanyaan tadi, bisa nggak dibaca da'u? Nggak boleh ya. Nah, sekarang buat satu catatan. Andai kata harakat ain fi'il itu fathah, itu mutlak, nggak boleh dibuat, diganti-ganti. Kalau fathah ain fi'ilnya. Tapi kalau dia dhammah, bisa diganti ke kasrah. Kalau dia kasrah bisa diganti ke dhammah. Nanti dilihat di bawah gitu ya. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi kalau fathah kapan saja itu nggak boleh diganti-ganti. Ini contoh. Ini sama ya. Rama, da'a, da'au. Rama, ramau. Sa'a, sa'au. Nah coba bandingin nih. Khasya. Masuk waw jama'. Kan tadi shinnya kasrah. Ini jadi dhammah. Ya. Nah, ini karena apa? Kalau kita kaji, ini ada di bawah nih keterangannya. Khasyu itu polanya fa'u, asalnya khasyu gitu ya. Asalnya khasyu. Kemudian kenapa dibuang? Karena berat bagi huruf ilat itu menerima harakat. Maka dia saya mengundurkan diri saja. Maka tinggal karena ya-nya udah pergi, tentu harakatnya menjadi khasyu. Ini gitu. Maka bahasa Arab tidak mengenal diftong iu. Ya. Bahasa Inggris ada, tapi kalau bahasa Arab nggak ada. Ya. Maka dalam kondisi begini kasrahnya kita ganti menjadi dhammah. Paham? Jadi kalau kasrah boleh diganti ke dhammah kalau memang sesudahnya itu huruf waw. Waw itu yang cocok bagi dia huruf sebelumnya adalah dhammah. Kalau ini nggak ada masalah, sarwa, ya, saru gitu. Nah ini hanya tinggal buang.
Kembali ke sini da'au fa'au, ramau fa'au, sa'au fa'au. Khasyu apa? Ya karena diubah ininya jadi fa'u gitu ya. Saru, saru, fa'u gitu ya. Jadi itu. Jadi ini yang dibuang huruf ilat kalau hanya ketemu waw jamak saja. Sedangkan yang lain nggak dibuang. Kalau dia awalnya alif hanya dikembalikan ke asal. Itu aja itu. Itu untuk fi'il madhi. Ya. Sekarang bagaimana kalau fi'il mudhari'? Idza tasala al-fi'lul mudhari' an-naqis bi alif isnain wa nun niswah. Ini dua ya. Alif isnain dengan nun niswah saja. Maka dikembalikan lam fi'ilnya ke aslinya. Ya. Tapi kalau dia berhubungan dengan waw jamak dan ya mukhatabah, lam fi'ilnya dibuang. Kaidahnya banyak banget gitu ya, banyak banget gitu ya. Perhatikan di sini. Alif isnain nih. Ini fi'il tanpa dhamir rafa. Ya'lu, yarmi, yas'a, yakhsha, yasru. Ini belum ada dhamir rafa'nya. Masih dhamir mustatir semua, wa ya. Karena masukkan alif isnain. Ya'lu, ini wawnya udah asli. Maka tinggal nambahkan alif isnain aja. Ya'luani. Yarmi, ya-nya udah huruf asli. Maka tinggal nambah alif isnain aja, yarmiani. Yas'a, ini alifnya masih munqalabah. Maka dikembalikan ke asal sehingga menjadi yas'ayani. Ya. Yakhsha sama dengan ya. Karena masih alif di sini maka dikembalikan ke asal yakhshayani. Yasru, wawnya udah asli yasruan. Itu maksudnya. Jadi kalau dia sudah asli ya nggak ada masalah. Kecuali kalau dia masih munqalabah maka dikembalikan ke asal ya. Itu alif isnain. Alif isnain sama kaidahnya dengan nun niswah tadi. Ya, dengan nun niswah. Ini tadi ya'luani. Apa mizan sorfinya? Yaf'ulani. Nggak ada yang hilang ya. Yaf'ilani. Yaf'alani. Yaf'alani. Yaf'ulani. Nggak ada komponen fi'il yang buang. Ya, sama dengan ini. Ketemu nun niswah ya'luna. Ini wawnya bukan waw jamak. Ya. Ini wawnya waw lam fi'il. Maka yaf'ulna. Tarmina yana juga ya asli. Ya. Maka taf'ilna. Tas'aina ini dia ya. Dia harakat ain fi'ilnya fathah. Jangan diubah menjadi tas'ina. Bukan. Tetap aja tas'aina. Ya. Ya-nya adalah lam fi'il. Taf'alna. Takhsyaina taf'alna. Tasruna taf'ulna. Gitu. Tapi kamu hati-hati. Ya'luna ternyata sama dengan hum ya'luna. Hum ya'luna sama dengan hunna ya'luna. Karena kalau di waw jamak lam fi'ilnya dibuang. Berarti waw ini waw apa? Waw apa? Kalau hum ya'luna wawnya waw apa? Halo. Ya waw jamak lah. Wawnya adalah waw jamak. Nunnya nun apa? Lupa lagi ya. Nun tanda rafa fi'il yang 5. Karena fi'il mudhari' kalau berhubungan dengan waw jamak menjadi fi'il yang 5. Bisa antum ta'luna, hum ya'luna. Sekarang, apa mizan sarfi dari hum ya'luna? Ini namanya sama tapi berbeda. Sama tapi berbeda. Ini itu gunanya mizan sarfi itu tuh.
Apa mizan sarfinya ini kalau hum? Yaf'una. Nggak ada lam fi'ilnya. Ini apa? Hunna ya'luna. Apa mizan sarfinya? Yaf'ulna. Karena wawnya adalah lam fi'il. Di sini wawnya adalah wawul jamaah. Di sini nonnya adalah tanda rafa fi'il. Non ini non apa? Non niswah. Itu sudah saya coba perkenalkan dari awal-awal. Saya sudah perkenalkan. Karena yang rumitnya ini adalah di fi'il mu'atal ini. Gitu. Mulai ngantuk. Panas kepalanya. Ya. Jangankan yang belajar. Yang ngajar aja udah panas kepala. Udah. Ini yang dua ini. Waw jamak dengan ya mukhatabah. Itu lam fi'ilnya dibuang. Jadi sini yaf'una. Hunna yaf'una. Kalau bukan hunna. Hum yaf'una. Kalau ini baru hunna yaf'ulna. Yaf'ulna. Ini sama ya. Yarmuna. Lihat ini. Awalnya tadi yarmi. Nah, ini juga berubah harakatnya dari kasrah menjadi dhammah. Itu ada keterangannya di bawah. Mana dia? Ini dia. Yarmuna yaf'una. Asluhu yarmiuna. Gitu ya. Kemudian berat bagi huruf ilat menerima harakat. Dia minggir. Sehingga tinggal yarmiuna. Ya. Nggak ada diftong iu. Maka dia berubah kasrah menjadi dhammah. Yarmun. Ya. Jadi ada catatan di bawah yang harus Anda pahami. Gitu ya. Sudah? Yarmuna. Yas'auna. Ya. Kan dari yas'a masuk waw jamak. Lam fi'ilnya dibuang. Yas'auna. Wawnya waw jamak. Nunnya tanda rafa. Lam fi'ilnya hilang. Yaf'auna. Yaf'auna. Sama ya. Yahsyauna. Ya. Nah ini tasruna. Antum tasruna. Ini nanti antum tasruna sama dengan antunna tasruna juga ya. Sama itu. Ya. Cuma ini sini wawnya. Ini waw jamak. Wawnya di sini lam fi'il. Kan kita lihat tadi yarmi, yarmiani, yarmuna. Anti tarmina. Anti tarmina. Kok sama dengan antunna tarmina? Sama lagi nih ya. Anti tarmina sama dengan antunna tarmina. Tarmina ya ada sini adalah ya mukhatabah. Nunnya nun tanda rafa fi'il yang 5. Ya di sini lam fi'il. Nun di sini adalah nun niswah. Itu. Anda boleh lingkari itu yang sama-sama ya'luna, ya'luna. Sama ya. Tarmina, tarmina. Tas'aina, tas'aina. Ini sama lagi nih ya. Anti tas'aina dengan antunna tas'aina sama lagi. Ini sama juga ya. Anti takhsyaina dengan antunna takhsyaina. Anti tasrina dengan, oh bukan. Ini antum tasruna sama dengan antunna tasruna. Ini sama tadi. Hum ya'luna dengan hunna ya'luna sama lagi. Pusing nggak? Benar pusing. Ada? Jadi ada catatan di bawah ini. Ya'luna yaf'una ya. Karena wawnya adalah waw
Bau jamak, nunnya tanda rafa. Asluhu ya'luwu, nah gitu ya. Jadi wawunya ini dibuang kan gitu, lam fiilnya dibuang, maka tinggal ya'lu. Nah, ya. Catatan-catatan. Sama itu takhsyaina, taf'aina, asluhu takhsyayina, jadi takhsyaina. Ini ada catatan lagi. Al-farqu baina ya al-mukhatabah wa nun niswah. Ya mukhatabah anti takhsyaina. Taf'aina. Fal ya huwa ya mukhatabah. Wa nun hiya nun alamatur raf. Nah, kalau dia nun niswah, antunna takhsyaina, kalimatnya sama gitu. Tapi polanya ini taf'aina, di sini taf'alna. Fal ya huwa harfu illatin atau lam fi'il gitu. Wa nun hiya nun niswah. Jadi ada catatan di sini ya yang bisa Anda kalau lupa-lupa gitu. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Ini hanya satu ya. Sebetulnya ini juga bisa ya'luna dengan ya'luna. Jadi hum ya'luna dengan hunna ya'luna. Tadi anti tarmina dengan antunna tarmina sama juga. Ini juga gitu. Anti tas'aina dengan antunna tas'aina. Anti takhsyaina dengan antunna takhsyaina. Ini antum tasruna dengan antunna tasruna juga sama. Nah, kasusnya sama dengan ini tadi. Ya, ini hanya dicontohin ya mukhatabah dengan nun niswah. Udah panas kepalanya? Masih bisa terus? Satu poin lagi atau cukup? Baru sampai mudhari'. Berarti saya nggak bisa menyelesaikan mu'tal ini 2 kali pertemuan. Baru bisa sampai 3 kali pertemuan. Ya. Berat rupanya, berat. Walaupun di dalam RPS cuma 2 kali pertemuan. Enak banget orang yang nyusun RPS. Ya. Tadinya banyak. Kita sampai jam berapa ini? 14.20 atau 14.40? 14.20 saja. Ini udah 21. Berarti tutup ya. Jadi kita teruskan, ingatkan saya baik kelas A dan kelas D untuk minggu depan kita baru sampai mudhari', belum masuk ke fi'il amr. Mudah-mudahan minggu depan selesai lafif juga ya. Saya jadi nggak bisa benar-benar memberikan latihan. Jadi latihannya benar-benar saya serahkan kepada Pak Kamal. Ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak dulu ya. Ya udah. Nah, tatim darsana hadzal yaum hadzal masa bihamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berat ya. Lumayan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan butuh keseriusan Anda ngulang lagi gitu. Ya. Nggak bisa itu hanya sekadar sekali itu dengar sekali dosen tuh paham, enggak. Harus diulang-ulang ya. Ya, saya minta izin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ila liqa fil usbu' al-ati. Tara.
Rara, recordnya udah, Ra. Ketiduran kali ya?